Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jeva, NIM C0D023048 dari program studi perpajakan kelas G, mata kuliah pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Di sini saya akan memaparkan materi pemotongan PPh pasal 21 pegawai uang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Karyawan adalah salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan ketika Anda menjalankan suatu perusahaan. Ada kalanya karyawan perusahaan Anda akan mengundurkan diri atau resign di tengah tahun berjalan. Ketika seorang karyawan mengundurkan diri, maka baik pihak perusahaan maupun pihak karyawan, hak dan kewajibannya dinyatakan berakhir, termasuk dalam hal perpajakannya. Salah satu perhitungannya pajak penghasilan yang perlu diperhatikan adalah terkait PPh pasal 21 untuk karyawan berhenti bekerja atau resign. Perusahaan harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pemotongan PPh pasal 21 bagi karyawan yang resign di tengah tahun berjalan guna menghindari sanksi administratif yang ada. Ketentuan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Yang pertama, jumlah penghasilan 1 tahun. Pada umumnya, jumlah penghasilan selama 1 tahun adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12. Namun, jika karyawan tersebut resign di tengah tahun, maka jumlah penghasilan 1 tahun karyawan tersebut dihitung dimulai dari Januari sampai dengan bulan terakhir karyawan tersebut resign. Misal, jika karyawan tersebut resign di bulan Mei, maka penghasilannya dalam 1 tahun adalah jumlah dari penghasilan mulai Januari sampai dengan Mei. Yang kedua, jika PPh 21 yang dipotong lebih besar. Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan 32 PJ 2015 Pasal 14 Ayat 7 dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 21 yang terutang untuk 1 tahun pajak. Maka kelebihan PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. Yang terakhir, penyerahan bukti potong paling lambat 1 bulan berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa karyawan yang resign di tengah tahun berjalan berhak untuk menerima bukti pemotongan PPh 21 paling lambat 1 bulan berikutnya setelah resign. Hal ini terutang pada Peraturan 32 PJ 2015 Pasal 23 Ayat 2 bahwa dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum Desember, bukti pemotongan PPh pasal 21 harus diberikan paling lama 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai yang mulai bekerja dalam tahun berjalan. Perusahaan tidak hanya merekrut karyawan di awal tahun, tetapi juga di pertengahan tahun. Hal tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari tiap-tiap perusahaan. Lalu, apakah kondisi tersebut berpengaruh terhadap perhitungan PPh pasal 21? Terdapat perbedaan perhitungan pada PPh pasal 21 bagi karyawan yang masuk pada pertengahan tahun. Yang pertama, kewajiban subjektif. Yang dimaksud adalah sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, warga negara Indonesia atau warga negara asing menjadi subjek pajak dalam negeri apabila 1. Bertempat tinggal di Indonesia, 2. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
Yang ketiga, dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, karyawan dengan kewajiban subjektif dimulai pada tahun berjalan. Kondisi kedua ini umumnya berlaku pada kasus warga negara asing menjadi pegawai tetap di perusahaan yang berada di Indonesia. Perhitungannya PPh pasal 21 pada masa pajak tetap menggunakan ter bulanan. Namun pada masa pajak terakhir penghasilan neto perlu disetahunkan. Berikutnya ada karyawan dengan kewajiban subjek sejak awal tahun. Perhitungannya PPh pasal 21 tidak jauh berbeda dengan pegawai tetap pada umumnya. Pada masa pajak dimulai bekerja sampai dengan sebelum masa pajak terakhir, PPh pasal 21 dihitung menggunakan ter bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto. Pada masa pajak terakhir, Desember, PPh pasal 21 dihitung dengan tarif progresif sesuai PPh pasal 17 dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Namun, perhitungan penghasilan kena pajak dalam satu tahun hanya dihitung dari bulan dimulainya karyawan bekerja sampai dengan bulan Desember. Berikut contoh soal perhitungan PPh pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Lintang merupakan salah satu pegawai tetap di PT Arjuna Bahagia sejak 1 September 2018 dengan status menikah, memiliki seorang anak. Setiap bulannya Lintang menerima gaji sebesar 12 juta dan iuran pensiunnya yang dibayar tiap bulan sebesar 150.000. Perhitungannya PPh pasal 21 untuk bulan September 2018 dalam hal Lintang hanya memperoleh penghasilan berupa gaji adalah gaji per bulan 25 juta dikurangkan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yang hasilnya 650.000 dikurangkan dengan gaji per bulan, dapatlah penghasilan neto sebulan 24.350.000 lalu dikalikan 4 yang hasilnya 97.400 lalu dikurangkan dengan PTKP. Untuk wajib pajak 54 juta, untuk istri 4.500.000 dan untuk anak 4.500.000 yang hasilnya 63 juta. Lalu penghasilan neto setahun dikurangkan dengan PTKP hasilnya 34.400.000. Penghasilan kena pajaknya yaitu pajak penghasilan pasal 21 setahun 5% dikalikan 34.400.000 hasilnya 1.720.000. Lalu PPh pasal 21 sebulan sama dengan 1.720.000 dibagi 4 sama dengan 430.000. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.